Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya? Sehat, alhamdulillah ya. Nah, hari ini kita akan bertemu lagi dalam pertemuan pelajaran marketing ya. Nah, gimana? Apakah hari ini ada yang nggak masuk? Alhamdulillah masuk semua ya. Nah, itu. Nah, siapkan bukunya, kemudian alat tulisnya dibuatkan, dan jika ada sampah-sampah di sekitaran kalian silakan dibuang di tempat. Nah, baik ya, bisa kita mulai. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi kemarin mengenai marketing mix ya. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai segmentasi, targeting, dan positioning produk. Ya. Yuk, kita mulai. Nah, pertama, ayo, siapa yang masih ingat kemarin mengenai marketing mix? Betul. Nah, marketing mix itu apa? Ada yang tahu? Silakan. Ya, kalian silakan. Oke, itu ya marketing mix, atau yang kita kenal dengan istilah 4P. Ya, 4P yaitu produk, price, place, dan promotion. Nah, kita strategi pembahasan itu harus kita mulai dari produknya, kemudian price-nya, place, dan promotion. Nah, strateginya disesuaikan dengan 4 ini. Seperti itu ya. Mudah-mudahan masih ingat yang kemarin. Nah, itu. Nah, kelanjutannya sekarang kita akan tahu sekarang. Nah, masalahnya mengapa perusahaan itu selalu mengeluarkan produk terbarunya. Bahkan kalau misalkan HP kita tahu ya, setiap tahun itu bisa sampai 3 kali, 5 kali untuk launching HP baru. Nah, apakah itu terkait dengan produknya? Apakah mereka cuma sekedar untuk buat saja? Ya, apakah mereka cuma untuk mencari HP yang berbeda harga saja? Atau memang melihat tempat lokasi berjualan mereka atau strategi promosi mereka? Ya. Nah, ternyata kalau kita kaji, ya, itu di balik ini mereka mengeluarkan satu baru itu ada alasannya. Ya, ada yang tahu nggak? Oke, itu ya. Kira-kira mungkin karena mereka mempunyai konsumen yang berbeda-beda dan memiliki tingkatan ekonomi yang berbeda-beda. Nah, itu dia salah satu. Nah, itulah kenapa kita akan mempelajari STP ini. Nah, pertama, jika kita belajar STP ini, ya, segmenting, targeting, dan positioning ini, maka diharapkan jika nanti kalian kerja, gitu, setelah tamat SMK, maka dengan mengetahui strategi STP ini, harapannya kalian mampu mengembangkan produk tersebut. Kedua, jika berwirausaha, kamu dapat menerapkan strategi STP barang jasa yang dijual. Nah, ketiga, jika kuliah, kamu gitu ya, dapat mengerjakan tugas kuliah yang berkaitan dengan STP. Gitu ya. Nah, jika kalian bekerja, berwirausaha, dan kuliah, maka jika kalian memahami STP dengan baik, maka harapannya kalian bisa beradaptasi dengan ketiga hal ini. Ya. Nah, tujuan pelajaran kita saat ini, ya, pertama, kalian dapat mengidentifikasikan pentingnya STP ini, ya, apa sih pentingnya, gitu ya. Kemudian yang kedua, nanti setelah itu kalian akan banyak berdiskusi dengan kelompoknya dan antar kelompok. Itu bagaimana sih tahapan-tahapan dilakukan dalam mengambil strategi STP ini. Kemudian yang ketiga adalah mampu mengimplementasikan konsep STP ke dalam pemecahan masalah di teaching factory. Ya. Dan yang keempat, ya, menyusun dan membuat laporan permasalahan tadi yang terjadi di teaching factory. Ya, tujuannya kita membuat laporan dan mengimplementasikan. Nah, ada pun perbaikan, Bapak ingin mencoba untuk menerapkan model pembelajaran baru, yaitu project based learning. Makanya tadi kita memanfaatkan teaching factory yang ada sekolah kita sebagai media tempat kalian bereksplorasi, gitu ya. Nah, jadi harapannya dengan model pembelajaran baru ini itu meningkatkan hasil dan pemahaman kalian mengenai materi ini. Oke, siap ya? Oke, kita mulai pertama.
Nah, jadi kalau kita bicara mengenai usaha, itu pasti nggak ada tujuan lain bahwa tujuan akhirnya untuk mendapatkan keuntungan. Nggak mungkin ada usaha dilakukan tanpa mendapatkan keuntungan. Nggak keren gitu ya, pasti tujuannya adalah mendapatkan keuntungan. Tentunya keuntungan itu seperti apa gitu ya. Jadi keuntungan itu sebesar mungkin dengan biaya yang dikeluarkan seefektif mungkin, seefisien mungkin gitu ya. Nah, jadi biasanya mereka perusahaan itu pasti ya mereka menyesuaikan produk yang dibuat tadi sesuai dengan karakter dan kebutuhan konsumen. Nah, di sini karakter dan kebutuhan konsumen. Nah, nanti kita tahu bahwa karakter dan konsumen itu ternyata berbeda-beda. Artinya produknya pun harus diferensiasi, berbeda juga. Nah, selain itu juga perusahaan juga wajib membuat perencanaan untuk melakukan pemasaran agar ada jaminan, garansi itu bahwa mereka mendapatkan keuntungan secara maksimal. Jika tanpa ada perencanaan, kemungkinan gagal itu maka semakin besar. Makanya kita harus menerapkan konsep manajemen yang benar. Nah, sekarang kasusnya sekarang pada perusahaan Samsung dan Xiaomi. Ya, kita lihat video ini. Ya. Oke, simak. Kemudian nanti kita diskusikan ya. Apa sih STP itu? Gitu ya. Strategi bisnis sangat erat kaitannya dengan sebuah pemasaran. Karena semua kegiatan dalam bisnis atau perusahaan pasti berakhir pada pemasarannya. Strategi bisa dikatakan baik apabila terbukti mampu mencapai tujuan yang tepat, efektif. Oke, itu tadi videonya. Ya. Nah, dari video tadi kita bisa tahu bahwa memang STP itu ditetapkan dari tahap perencanaan sehingga nantinya ya, produk yang dijual itu laku. Nah, STP itulah kajiannya, gitu ya, terutama untuk segmentingnya. Nah, dari kasus Xiaomi dan Samsung tadi, mengapa Samsung laku, kemudian Xiaomi juga tetap laku? Karena masing-masing mereka memiliki segmentasi yang berbeda. Kalau Samsung menyasarnya segmennya menengah ke atas, sedangkan Samsung menyasarnya adalah menengah ke bawah. Ya, walaupun mereka sekarang udah diferensiasi ya, bahkan semua level pun mereka kejar. Samsung dengan tipe S-nya, kemudian Xiaomi dengan tipe yang prinsipnya, ya, sehingga bisa sama-sama mendapatkan segmentasinya yang masing-masing. Oke ya. Oke ya, sedikit paham ya apa itu STP. Nah, sekarang pertanyaannya nih yang perlu kalian jawab. Pertama, bagaimana menentukan strategi segmenting produk yang tepat? Yang kedua, bagaimana menentukan strategi targeting produk yang tepat? Dan terakhir, bagaimana menentukan strategi promotion atau positioning yang tepat? Jadi 3 pertanyaan ini adalah pertanyaan intinya. Jadi bukan sekedar apa itu, tapi bagaimana menentukannya strateginya. Maka kalian perlu nanti bereksplorasi di PJ Portfolio. Baik, kita lanjutkan. Nah, berikutnya, silakan kalian bentuk kelompok itu 5 orang campur ya, cowok cewek, ya, jangan kelompok ya, sehingga nanti lebih heterogen. Silakan bentuk kelompoknya. Baik, sudah ya, sudah terbentuk kelompoknya. Nah, sekarang kalian tentukan siapa ketuanya, sekretaris, gitu ya. Nah, secara demokrasi, jangan tunjuk-tunjukkan, silakan. Kemudian nanti setelah terpilih ketua sekretarisnya, kalian tugaskan, ada tugasnya ketua sebagai apa, sekretaris apa tugasnya, dan anggota apa tugasnya, sehingga kalian terbiasa menjalankan tupoksi masing-masing. Oke, sip, sudah ya. Oke, lanjut. Nah, setelah itu kita akan buat aturan mainnya. Nah, pertama yang paling penting, kalian harus tentukan aktivitas untuk proyek ini apa, tetapkan. Kemudian tetapkan waktunya, berapa menit tindakan ini berapa menit gitu ya, sehingga nanti terkontrol waktu, dalam waktu kurang lebih 3 jam kita akan selesai gitu ya. Kemudian, nah, jika
jika ada kelompok yang tidak selesai atau terjadi sesuatu yang di luar pembelajaran, maka kalian akan memberi sanksi yang tegas. Ya. Nah, tempatnya di mana? Tempatnya pertama di kelas, menyusun konsepnya. Setelah itu nanti kalian akan ke lapangan di TC Factory. Silakan kalian aplikasikan itu, ya, strateginya tadi. Kemudian apa yang dilaporkan? Nah, salah satunya adalah lembar kerja proyek ini. Itu ya, sudah dapat ya semua. Nah, nanti kalian akan isi, ya, kelompoknya, tugas kelompoknya berapa, kemudian nama kelompoknya apa, kasih nama kelompok. Nah, ini adalah langkah-langkahnya. Silakan kerjakan, kemudian hasilnya masukkan di tabel di bawah ini, ya. Nah, kemudian hasil itu kalian akan simpulkan apa itu segmenting, apa itu targeting, dan apa itu visioning. Tuliskan nama kelompoknya di bawah ini. Nah, ini akan kalian kumpulkan. Kemudian siapkan alat dan bahannya. Apa yang mau dibawa di lapangan, apakah perlu dokumentasi? Berarti ada yang bagian dokumentasinya. Oke, siap ya. Nah, berikutnya langkah-langkahnya, pertama siapkan alat dan bahannya, buku, alat tulis, ya. Apalagi, oke, sudah ya, buku paket juga termasuk di bawah. Kemudian objeknya, ya, objeknya sama, yaitu siswa SMK 2 Singkawang dan TC Factory-nya, ya. Nah, kedua, setelah kalian tentukan itu, bahwa kalian akan melakukan eksplorasi di TC Factory. Nah, sebelumnya kalian kita susun strategi STP-nya apa, ya, apa yang mau diterapkan, apa yang mau dilihat di sana, ya. Nah, berikutnya kalian akan diminta menyajikan hasil eksploitasi tadi pada lembar kerja proyek yang tadi. Kemudian diskusikan, ya, dengan di depan kelas, ya. Jadi saling berkolaborasi kalian di dalam kelas. Kemudian ya, setelah itu nanti kalian akan disuruh merumuskan atau menyimpulkan secara individu apa sih STP, seperti itu. Oke, nah, sudah ada pertanyaan sampai di sini? Oke, nggak ada ya. Nah, lanjut ke fase berikutnya, kita akan susun jadwalnya agar tidak molor kegiatan di kelas selama 3 jam. Maka kita akan susun jadwalnya dari 6 kegiatan ini, maka kalian tetapkan waktunya, ya, sehingga nanti waktunya pas atau kita sepakati bersama, bisa. Oke, baik, sepakati bersama ya. Nah, silakan berapa menit untuk menyiapkan alat bahan? Saya rasa 10 menit cukup. Tentukan objeknya, ya, sudah tadi. Kemudian eksplorasinya mungkin ini agak lama, sekitar 60 menit, ya. Kemudian apa lagi? Menyajikan hasil eksplorasinya gimana? Untuk nulisnya, nyusun laporannya 20 menit cukup? Oke, cukup ya. Nah, kemudian diskusi kita, nah, di akhir pertemuan nanti 30 menit. Oh, baik. Ada 6 kelompok, nanti 10 menit, 10 menit ya. Nah, kemudian kita akan simpulkan akhirnya. Nah, sekarang kalian sudah lengkap alat dan bahannya. Silakan kalian ke lapangan untuk praktekkan apa yang mau dicapai nantinya sesuai dengan langkah-langkah yang sudah kita susun tadi. Nah, Bapak nanti tinggal memonitoring kalian. Jika ada kesulitan atau kendala, silakan konsultasi Bapak. Bapak pun nanti ikut ke lapangan bersama kalian, ya. Nah, ingat, itu yang penting adalah kalian harus jelas, ya, pertanyaan yang terkait dengan masalah tadi apa, pikir apa, segmentingnya. Segmenting itu kan nggak pahamin dulu segmenting itu apa, kemudian bagaimana di lapangannya, strategi apa yang perlu dilakukan, apa yang kurang jelas, ya. Nah, konsep-konsepnya prinsip-prinsip jangan lupa. Makanya penting kalian bawa buku paketnya sehingga nanti kalian bisa pahami antara yang di teori dengan yang di lapangan. Nah, setelah itu baru kalian kaitkan konsep tadi dengan yang di lapangan. Ternyata ada nggak hubungannya atau memang melenceng. Nah, hal-hal itu yang perlu kalian catat untuk menjadi laporan antara masalah dan hasil di lapangan. Kita cocokkan, ya. Nah, kemudian kalian perkirakan kira-kira apa penyebabnya masalah itu terjadi. Oh, ini kaitannya dengan buku ini, teori ini, gitu ya. Tulis itu laporan. Nah, baru nanti diuji
melakukan uji coba di tes factory, gitu ya. Kalian dapat kasih izin sebesar-besarnya, silakan kalian terapkan strategi yang sudah kalian lakukan. Oke, silakan ya, waktunya sudah sepakati tadi ya 60 menit. Oke, silakan keluar, kita akan sama-sama. Oke, nah gimana tadi di lapangannya? Asik ya, asik ya. Dan tadi nggak kena hujan ya, karena ini lagi musim hujan, gitu ya. Nah, oke, sekarang Bapak minta kumpulkan lembar kerja yang tadi, Bapak. Oke, boleh ketuanya saja yang menggunakan. Sudah ya. Nah, setelah itu kita akan siapkan. Kita akan presentasi, kalian siapkan apa yang mau dipresentasikan ke depan, siapa yang mau bicara, siapa yang moderatornya, karena nanti akan ada tanya jawab antara kelompok. Oke. Nah, lanjut. Sudah cukup waktunya untuk menyusun bahannya. Nah, sekarang adalah mengevaluasi pengalaman. Silakan kalian presentasikan hasilnya, apa yang kalian temukan tadi. Kemudian kemukakan kesulitan apa sih yang kalian hadapi dan bagaimana cara mengatasinya tadi. Kemudian kelompok lain harus aktif untuk bertanya. Silakan kita mulai dari kelompok 1 dulu. Silakan kelompok 1 maju. Silakan untuk menyampaikan laporannya. Oke, bagus kelompok 1. Kita hapus dulu untuk kelompok 1. Ya, terima kasih. Berikutnya kelompok 2. Silakan kelompok 2. Kelompok yang lain aktif ya, silakan bertanya. Kira-kira ada yang nggak cocok, silakan dikonfirmasi. Oke, nah itu dia tadi presentasi teman-teman kalian, bagus-bagus, aku suka sekali dengan hasilnya. Jadi kan sekarang sudah paham antara teori yang ada di buku dengan praktek yang di lapangan. Nah itulah tadi. Jadi apa masalah-masalah yang kalian temukan tadi, maka kalian catat secara pribadi ya, ini pribadi tugasnya ya, pribadi. Catat, kemudian kalian tulis di kertas folio, bergaris, kemudian tuliskan ke Bapak. Sudah? Oke, nah sekarang tugasnya di rumah, yaitu tugas rumah ya, PR-nya silakan kerjakan di buku paketnya itu halaman 126. Nah, minggu berikutnya kita akan ketemu dan tugas itu dikumpulkan. Oke, apakah ada pertanyaan? Tidak ada? Baik ya. Nah, jangan lupa juga minggu depan setelah STP ini kita akan membahas mengenai diferensiasi produk, gitu ya. Jadi kita pertajam setelah kita dapat konsumennya, segmentasinya, kemudian definisinya bagaimana, kemudian bagaimana caranya produk itu bisa ditempatkan di tempat yang cocok dengan konsumen yang sudah kita targetkan. Nah, kemudian produknya lagi kita diferensiasikan seperti apa sih diferensiasi, maka kalian pelajari di rumah. Nah itu kita akan ketemu lagi untuk mempertajamnya, ya. Apa rasa demikian pertemuan kita hari ini, mudah-mudahan banyak manfaatnya. Bapak mohon maaf jika banyak kesalahan. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat ada manfaat banyak, gitu ya, untuk kita, untuk kalian, untuk Bapak, sehingga kalian menjadi lebih paham mengenai STP itu. Itu kita akhiri. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih.